Amalan ini dapat Anda amalkan jika Anda mengalami was-was di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, penonton Galuh TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin menginformasikan atau berbagi amalan kepada Anda, yaitu amalan menghilangkan rasa was-was ketika sholat. Mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang punya penyakit ini, penyakit was-was. Ingat, penyakit was-was itu adalah penyakit yang datangnya dari setan. Was-was itu adalah hembusan tipu daya setan di dalam hati kita, sehingga hati kita yang awalnya yakin menjadi ragu-ragu. Kita ragu apakah sudah 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat misalnya. Kita menjadi ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah atau surat-surat pendek atau lainnya. Keraguan-keraguan ini menyebabkan kita was-was, sehingga ketika kita was-was kita akan mengulang pekerjaan yang sebenarnya sudah kita kerjakan. Dan dalam sholat, was-was itu sangat mengganggu sekali, bahkan dapat membatalkan sholat kita. Karena sejatinya was-was itu adalah perbuatan dari setan yang disebut khonzab. Setan atau jin atau iblis bernama khonzab, yang memang secara khusus bertugas untuk menggoda kita di dalam sholat. Sehingga dengan godaan setan khonzab ini, kita akan menjadi tidak khusyuk dalam sholat kita. Na'udzubillah. Nah, apakah Anda punya penyakit was-was ketika sholat? Nah, silakan amalkan 3 langkah berikut ini ya. Ketika Anda mulai was-was, mulai ragu dalam sholat Anda, apakah sudah 3 rakaat, 2 rakaat, ataukah apakah sudah membaca Al-Fatihah atau lain sebagainya, maka ambillah keputusan yang Anda yakini benar. Misalnya Anda ragu, Anda yakin bahwa Anda sudah berada pada rakaat ketiga misalnya dari 4 rakaat sholat, tetapi di dalam hati Anda ada keraguan, sepertinya saya masih 2 rakaat. Nah, dari 2 hal tersebut, keraguan dan keyakinan, maka putuskan, ambilkan yang paling Anda yakini. Jika yang Anda yakini adalah 3 rakaat, meski dalam hati ada keraguan, maka tetap berpegang teguh pada keyakinan tersebut. Ini adalah langkah yang pertama. Dengan berpegang teguh pada keyakinan kita, walaupun ada sedikit keraguan tentang keyakinan itu, maka insya Allah ke depannya keraguan itu akan hilang dengan sendirinya dan akan berganti dengan keyakinan. Dan cara ini insya Allah akan efektif untuk perlahan-lahan tapi pasti menghilangkan rasa was-was di dalam hati kita ketika sholat. Langkah yang kedua, membaca doa. Nah, ketika mulai timbul atau sebelum kita mendirikan sholat, maka dianjurkan untuk membaca doa di dalam hati, doa perlindungan dari godaan setan khonzab yang akan menyebabkan hati kita menjadi was-was atau ragu di dalam sholat. Adapun bacaan doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasati khonzab, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan khonzab, setan yang menyebabkan was-was. Doa ini diriwayatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam kitabnya Al-Bujairami ala Al-Khatib. Nah, jadi silakan teman-teman sekalian, menjelang atau ketika sholat, sebelum mendirikan sholat, bacalah doa ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan khonzab, setan yang menyebabkan was-was. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah dengan meludah ke sisi kiri ketika sholat. Artinya
Begitu rasa was-was menguasai hati kita, begitu rasa ragu-ragu mulai menguasai hati kita, apakah kita sudah 3 rakaat, 2 rakaat, atau 4 rakaat, maka meludahlah ke sisi kiri. Meludah ke sisi kiri ini tidak dalam arti yang sebenarnya, yaitu meludah sebagaimana orang umumnya meludah, bukan, tapi cukup sebagai simbolik saja. Misalnya dengan hanya meniupkan ke sisi kiri 3 kali, atau intinya hanya apa ya, hanya simbolik saja, seolah-olah kita meludah ke sisi kiri meskipun tidak disertai dengan ludah, cukup dengan tiupan atau hembusan nafas kita saja. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu mohon berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itulah 3 langkah mudah yang dapat diamalkan bagi Anda yang punya penyakit was-was dalam sholat. Jadi selama ini misalnya Anda suka was-was, suka ragu-ragu dalam sholat sehingga menyebabkan sholat Anda tidak khusyuk, maka silakan amalkan 3 amalan tadi. Dan yang terpenting niatnya adalah mohon kepada Allah untuk menghilangkan rasa was-was dan keraguan di dalam hati Anda. Insya Allah dengan amalan ini maka penyakit was-was yang Anda derita akan sirna, akan sembuh, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.